Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah akan lanjutkan kembali pelajaran kita membahas kitab At-Tuhfatus Saniyah yang ditulis oleh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid rahimahullah, yang merupakan syarah dari kitab Ajurumiyah. Pada pekan yang lalu terakhir kita sudah sampai pada bab niyabatun nun anil dhammati, yaitu nun sebagai pengganti dhammah ya. Kita masih membahas i'rab rafa yang pada sebelumnya sudah dijelaskan ya, wawu ya untuk pengganti dhammah, kemudian ada juga alif sebagai pengganti dhammah, dan sekarang kita sudah masuk pada nun sebagai pengganti dhammah. Kita ulangi sedikit bahwasanya nun ini menjadi pengganti dhammah pada i'rab rafa. Bagi rafa ini pada 3 tempat. Yang pertama adalah di sini ya, yang pertama ini ya, ketika dia pada dhamir tasniyah, kemudian dhamir jamak, kemudian adalah yang terakhir adalah dhamir muannas mukhatabah. Sekarang kita masuk pada paragraf kedua dari bab ini. Jadi amal musnadu ila alifil itsnaini, adapun fi'il mudhari, ini kita masih membahas dengan fi'il mudhari. Kan kemarin di bagian paragraf pertama ini ya, kita membahas tentang af'alul khamsah ya. Jadi nun ini menjadi tanda bagi rafa itu pada af'alul khamsah ya, pada fi'il yang 5 gitu ya. Nah, di situ ada beberapa penjelasan. Af'alul khamsah itu adalah fi'il yang disandarkan pada satu ya. Jadi satu itu disandarkan pada alif isnain gitu ya. Alif isnain. Kemudian yang kedua disandarkan dia pada wawu jamaah. Yang selanjutnya adalah yang ketiga, dia disandarkan pada ya mu'annas mukhatabah. Nah, pada paragraf tadi yang dibaca ini menjelaskan tentang fi'il mudhari yang disandarkan pada alif isnain. Ya. Jadi ini penjelasan tentang fi'il mudhari yang disandarkan pada alif isnain. Panahwu contohnya adalah as-sadiqani yusafirani ghadan. Dua orang sahabat ini akan melakukan perjalanan atau melakukan safar ghadan pada hari esok. Jadi kita lihat wa nahwu antuma tusafirani ghadan. Ada kamu berdua tusafirani akan melakukan perjalanan ghadan pada hari esok. Ya. Faqauluna, adapun perkataan kami tadi yaitu yusafirani yang pertama, wa kadza tusafirani yang kedua, itu adalah fi'lun mudhari'un marfu'un. Keduanya ini tadi, baik yusafirani maupun tusafirani adalah fi'il mudhari' ya, yang dia berkedudukan marfu'. Baik, ini semua adalah fi'il mudhari' marfu'. Litajarrudihi minan nasibi wal jazimi ya. Litajarrudihi minan nasibi wal jazimi. Kenapa dia dikatakan fi'il mudhari' yang marfu'? Alasannya adalah karena dia kosong atau dia terbebas ya. Terbebas dari minan nasibi, amil nasab atau penyebab dia si fi'il tadi dibaca nasab. Wal jazimi ataupun amil
jazm. Jadi dia ya, terbebas dari amil yang dapat menasabkan ataupun terbebas dari amil yang dapat menjazmkan fi'il tersebut. Jadi itu adalah alasan kenapa dia adalah fi'il mudhari yang marfu. Ya. Wa alamatu raf'ihi, adapun alamat atau tanda rafa'nya yaitu subutun nuni, dengan menetapkan nun pada fi'il tersebut. Ya. Kalau tadi ini fi'il mudhari'nya ini ditandai dengan subutun nun. Kenapa? Karena dia di sini terbebas dari amil nasab dan amil jazm. Kemudian mabniyun wal aliful itsnaini fa'ilun. Adapun alif itsnainnya ini adalah dia fa'ilnya. Ya. Isafirani tusafirani ini sinun ini adalah tanda apanya? Tanda marfu'nya, sedangkan alifnya ini adalah apa? Fa'ilnya, menunjukkan pelakunya. Ya, pelakunya adalah 2 orang gitu. Jadi pelaku dari pekerjaan ini adalah 2 orang. Sehingga kalau kita lihat di awalnya itu kan antuma ya, dan di sebelumnya sih ada as-sadiqani. Ini pelakunya adalah 2 orang. Sehingga alif itsnain ini menunjukkan fa'ilnya. Nah, fa'ilnya ini apa? Dikatakan dia mabniyun 'ala sukuni fi mahali raf'in. Dia mabni atau tetap 'ala sukuni, mabni dengan sukun fi mahali raf'in, yang dia menempati kedudukan apa? Rafa. Fi mahali raf'in itu dia menempati kedudukan rafa. Baik ya. Ini perlu kita bedakan tadi. Kalau kita tanya tanda rafa'nya ini adalah subutun nun, tapi ketika kita tanya fa'ilnya siapa? Kan ini ada fi'il. Ya, fi'il, fa'ilnya adalah dia tandanya dengan alif isnain ini, alif isnain tadi yang mabni sukun, di mana dia menempati kedudukan rafa. Ya, tamam ya. Kita lanjut ke paragraf berikutnya. Wa qad ra'aitu anna al-fi'la al-mudhari'a al-musnada ila alifil itsnaini qad yakunu mabdu'an bil ya'i lit-talalati 'ala al-ghaibati kama fil mithali al-awwali. Wa qad yakunu mabdu'an bit-ta'i lit-talalati 'ala al-khitabi kama fil mithali tsani. Jadi kata Anda telah melihat di sini ya, qad ra'aita di sini. Ini kepada yang diajak bicara, bukan qad ra'aitu. Qad ra'aita. Afwan ya, tadi saya bacanya kayaknya qad ra'aita. Qad ra'aita. Anda telah melihat anal fi'l al-mudhari' al-musnada ya, bahwasanya fi'il mudhari' yang disandarkan ilal alifil isnaini, ila alifil isnaini, kepada alif isnain atau disisipkan alif isnain itu, qad yakunu, terkadang ada kalanya mabdu'an bil ya'i, diawali dengan ya, sebagai pertanda bahwa pelakunya itu adalah ghaib, orang ketiga. Seperti contoh yang pertama. Jadi yusafirani di sini adalah menunjukkan pelakunya orang ketiga dan dia ghaib. Orang ketiga, 2 orang. Maksudnya orang ketiga itu pihak ketiga, yang dia pihak ketiga itu ada 2 orang gitu. Paham ya? Bukan orangnya 3, tapi orang ketiga. Third person gitu. Saya dengan antum membicarakan orang lain. Nah, itu orang lainnya itu adalah ghaibah. Yang ghaibahnya itu adalah 2 orang. Waqad yakunu, terkadang mabdu'an bit-ta'i, diawali dengan huruf ta, makanya tadi tusafirani ya, diawali dengan huruf ta ya, lidalalati 'ala al-khitabi, menunjukkan bahwa pelakunya adalah orang yang kedua atau orang yang diajak bicara. Kama fil mithal tsani, seperti di contoh yang kedua. Nah, insyaallah ini mudah difahami. Jadi sekali lagi di sini ya, fi'il mudhari' yang
kemasukan alif isnain itu awal hurufnya bisa jadi kadang-kadang ya, bisa jadi apa? Tak. Tergantung apanya? Tergantung pelakunya orang keberapa. Nah itu, sudut pandang orang keberapa. Kalau ditanya pelakunya ada berapa, itu jangan lihat huruf depannya di sini. Tapi lihat sisipannya. Sisipannya apa? Kalau sisipannya alif berarti orangnya adalah 2 orang. Tapi kalau ditanya orang keberapa, orang yang sedang bicara, ataukah orang yang sedang diajak bicara, ataukah orang yang sedang dibicarakan. Nah, ya ini berarti yang dibicarakan, waibah. Tak ini berarti orang yang kedua yang sedang diajak bicara. Paham ya? Kita lanjut ke, masih nyambung ini sebetulnya. Bahasanya populer ya, jadi terjemahkannya insya Allah mudah juga, nggak terlalu sulit begitu. Baik, kita coba baca lagi ya. Wa ammal musnadu ila alifil itsnaini fanahu al-hindani tusafirani godan. Wa nahmu antuma ya hindani tusafirani godan. Fatusafirani fil misalaini ya. Ini bukan fil misalina tapi fil misalaini. Kenapa ya? Karena tasniyah kan. Fi'lun mudhari'un marfu'un bi thubutin nuni. Bi thubutin nun. Bi thubutin nuni ya. Wal alifu fa'ilun mabniyun 'ala sukuni fi mahalli raf'in. Wa minhu tu'lamu. Diketahui. Itu membahasakannya adalah tu'lamu majhul. Wa minhu tu'lamu anna al-fi'l al-mudhari' al-musnada ila alif al-itsnaini la yakunu mabdu'an illa bitta'i lit-dalalati ala ta'nitsil fa'ili sawa'un akana ghaiban kal misalil awwali am kana hadiran mukhataban kal misalil tsani. Jadi sudah dijelaskan oleh Mas Tiko dengan cukup baik. Intinya adalah contoh tusafironi pada kalimat al-hindani tusafironi wadan dan antuma ya hindani tusafironi wadan. Ini semuanya adalah fi'lun mudhari'un marfu'un bi thubutin nuni. Semuanya adalah fi'il mudhari' berkedudukan marfu' dengan tanda marfu'nya adalah tetapnya huruf nun. Sudah seperti itu. Dengan alifnya sama ya, dengan yang kita jelaskan di paragraf sebelumnya adalah fa'ilun. Dia adalah menunjukkan fa'ilnya. Yang mana alif itu mabniyun 'ala sukuni fi mahalli raf'in. Dia tetap atas sukun yang menempati kedudukan rafa'. Dari sini diketahui bahwasannya fi'il mudhari' yang al-musnad disandarkan ila alifil itsnaini pada alif itsnain la yakunu mabdu'an illa bitai. Intinya di sini diawali dengan huruf ta begitulah. Ya. Kalau mau terjemahkan literalnya tidak diawali kecuali. Jadi kita langsung aja direct dengan menerjemahkan dan diawali dengan huruf ta lidalalati ala ta'nitsil fa'ili. Dia menunjukkan atau menjadi tanda bahwa fa'ilnya itu adalah muannas. Kata atau fi'il mudhari' yang awalnya huruf ta ini juga menjadi tanda bahwa pelakunya itu adalah perempuan. Sawa'un akana ghaiban kal misalil awal. Begitu juga gitu. Baik fa'ilnya adalah orang ketiga seperti contoh yang pertama, amkana hadiran mukhataban kal misali tsani. Dan orang kedua seperti contoh yang kedua. Yang pertama tadi contohnya adalah si hindun ini, 2 hindun ini dia adalah orang ketiga, dia ghaib. Tapi ghaibnya dia adalah mu'annas. Orang ketiga ya, mu'annas. Dan dia diawali apa? Fi'ilnya, fi'il mudhari'nya diawali dengan huruf ta. Nah, yang kedua contohnya ini antuma, berarti dia adalah mukhatab. Orang yang kedua, dia yang diajak bicara. Antuma ya hindani, kamu hai 2 hindun. Tusafironi, dia juga menggunakan apa? Awalan tak pada fi'il mudhari'. Ya. Jadi ini
menunjukkan contoh-contoh ya tadi si fi'il mudhari ini ya, bisa diawali huruf ya untuk orang ketiga laki-laki gitu ya. Jadi yang sebelumnya laki-laki ya. Contohnya ini kita lihat as-sadiqani ya, dua teman ini kan laki-laki, yusafirani laki-laki. Kemudian ini juga yang di sini orang kedua, antuma ini bisa laki-laki bisa perempuan di sini konteksnya. Tapi yang paragraf berikutnya ini tadi kita diberikan contoh bahwasannya bisa juga tak ini ya, diperuntukkan untuk orang ketiga tapi orang ketiganya dia muannas. Dan bisa juga orang kedua yang dia adalah mukhatab yang diajak bicara baik laki. Di sini yang pas contohnya perempuan. Nah sebelumnya tadi contohnya bisa laki-laki bisa perempuan. Baik itu untuk fi'il mudhari yang disandarkan pada alif isnain. Dia bisa tadi ada contoh-contohnya sudah kita jelaskan, bisa kita lihat contohnya. Kalau kita lanjutkan dua paragraf berikutnya, kita ke wa amal musnadu ila wawil jama'ati. Sini kita bicara tentang fi'il yang disandarkan pada wawu jama'ah. Ingat kita tadi di awal ya, penyandaran nun ini ada di mana tadi? Yang pertama adalah alif tasniyah, kemudian wawu jamaah. Sekarang yang kedua ini wawu yang fi'il mudhari yang disandarkan pada wawu jamaah. Contohnya adalah fanahu ar-rijalu mukhlisuna. Humul ladzina yaqumuna biwajibihim. Para lelaki yang ikhlas, mereka para lelaki yang ikhlas itu adalah yang menunaikan biwajibihim seluruh kewajiban mereka. Kemudian wa nahwu antum ya qaumi taqumuna biwajibikum. Kamu wahai kaum, ini kalau dicetakan saya qaumi pakai kepemilikan qaumi gitu. Jadi qaumi wahai kaumku, kalian wahai kaumku taqumuna, yang mereka sedang melakukan kewajiban kalian. Fayakumuna, adapun kata yakumuna wa misaluhu taqumuna atau wa mithluhu taqumuna, dan juga taqumuna ini fi'lun mudhari'un marfu'. Keduanya adalah fi'il mudhari' yang marfu'. Apa tanda rafa'nya? Dia adalah subutun nun, menetapkan nun. Ya. Adapun wawu jamaahnya, wawunya tadi di sini fi'il ya, di fi'ilnya. Yakumuna ya di sini ada wawunya kan ini. Nah, ini wawunya adalah wawu jamaah, ini merupakan yang mana dia mabniun ala sukuni fi mahalli raf'in. Dia mabni sukun, dia punya harokat kan, disukunkan ya. Bukan punya harokatnya sukun. Karena dia fi mahalli raf'in, menempati kedudukan rafa'. Baik, juga lanjutkan. Wa minhu tu'lamu, dari situ kita diketahui bahwasannya anal fi'l al-mudhari'a, fi'il mudhari' yang musnada yang disandarkan ila hadhil wawi, kepada wawu ini tadi, qad yakunu mabdu'an bil ya'i, kadang dia diawali dengan huruf ya. Lidalalati 'alal ghaibati, sebagai pertanda bahwa pelakunya adalah orang yang ketiga atau ghaib. Dia tadi yakumuna ini menunjukkan bahwa pelakunya itu adalah orang ketiga. Kama fil mithali awal, sebagaimana contoh yang pertama. Bukat yakunu, dan kadang juga mabdu'an bita ini diawali dengan ta lidalalati 'alal khitab, yang menunjukkan bahwa dia adalah orang kedua pelakunya. Ya. Bagaimana contoh yang
Ya tadi. Tapi ya mudah. Kalau yang wawu jamaah ini kalau diawali dengan ya berarti pelakunya adalah orang ketiga. Goib gitu. Kalau diawali dengan tak berarti pelakunya adalah orang kedua atau orang yang diajak bicara. Intinya yang terakhir ini kita bicara penyandaran fi'il mudhari pada ya muannas mukhatabah. Wa mal musnadu ila ya'il muannatsati al mukhatabah. Namanya anti ya Hindu. Kenapa ini Hindu bukan Hindun? Ada yang tahu nggak? Jadi munada alaman mufradan itu tidak ditanwin. Ini tambahan faedah sedikit. Ya Hindu ini bukan ya Hindun. Ini karena munada alaman, karena dia isim alam, munada itu mufrad, dia tidak ditanwin. Ta'rifina bismillah. Jadi di sini karena ya, kenapa di sini ta'rifina nanti dijelaskan. Dan ini enggak ada ya'rifina itu enggak ada. Enggak akan Anda temui ya'rifina ini enggak ada. Adanya ta'rifina. Kenapa? Nanti kita lihat. Anti ya Hindu ta'rifina wajibaka. Wahai kamu Hindun, mengetahui apa kewajibanmu atau mengetahui tugasmu. Fi ta'rifina, di dalam kata ta'rifina tadi ini adalah fi'lun mudhari'un marfu'un, dia fi'il mudhari' yang marfu'. Apa tandanya? Tandanya adalah menetapkan nun. Sedangkan si ya muannas yang mukhatabah tadi, ya-nya ini di sini, ya muannas mukhatabah ini adalah menunjukkan fa'ilun pelakunya. Mabniyun ala sukuni fi mahalli raf'in, dia mabni dengan sukun dan dia menempati kedudukan rafa. Baik. Wala yakunul fi'lul musnadu ila hadhihi al-ya'i illa mabdu'an bit-ta'i wa hiya dalatun ala ta'nitsil fa'il. Apa ini maksudnya? Jadi fi'il ya, yang disandarkan pada ya muannas mukhatabah tadi ini pasti diawali dengan huruf ta. Gitulah. Ya. Tadi kan diterjemahkannya ya nggak apa-apa. Tidak diawali fi'il mudhari, fi'il yang disandarkan dengan ya ini tidak diawali kecuali gitu. Bisa juga tapi kita terjemahkan dengan langsung aja. Fi'il yang disandarkan dengan ya ini, ya muannas mukhatabah ini pasti diawali huruf ta, gitu saja. Tidak bisa tadi saya di awal bilang ya arifina itu enggak ada. Ini ta'rifina. Dia menunjukkan ya taknis ini menunjukkan bahwa pelakunya adalah perempuan. Ya. Ala ta'nitsil fa'il. Maksudnya si ini tadi ya, menunjukkan pelakunya adalah perempuan. Fatakhallasolaka, maka aku ringkaskan untukmu. Atau secara ringkas, atau diringkaskan ya, diringkaskan. Buat ringkas untukmu. Ini ringkasnya gitu. Dapat disimpulkan bahwasannya yang disandarkan pada alif ini sudah bicara kesimpulan di sini. Ini bicara kesimpulan dari tiga penyandaran apa? Alif, wawu, dan ya muannas mukhatabah pada fi'il mudhari. Fi'il yang diawali atau fi'il yang disandarkan apa? Fi'il yang disandarkan pada alif ini bisa diawali dengan huruf ta ataupun ya. Jadi kalau cara disandarkan pada alif yang pertama, saya coba menjelaskan, jika fi'il mudhari disandarkan pada alif. Pada alif. Maka ini bisa diawali ya, bisa diawali yang pertama adalah huruf
ta. Yang kedua, dia bisa diawali dengan huruf apa? Ya. Kalau fi'il mudhari disandarkan pada alif. Yang kedua, jika fi'il mudhari ini tadi disandarkan pada wawu, maka dia bisa diawali juga dengan huruf ta ataupun huruf apa? Ya. Sama ya. Kemudian yang ketiga, ini fi'il mudhari kalau disandarkan pada ya, ya, maka awalnya hanya boleh huruf apa? Tak saja. Ini secara ringkas paragraf tadi membicarakan ini. Kalau alif itu bisa tak maupun ya, kalau wawu itu juga bisa tak dan ya, tapi kalau pada yang disandarkan pada ya, ini awalnya hanya apa? Tak saja. Ya. Kemudian yang bagian akhir ini syarih menjelaskan tentang contohnya af'alul khamsah, mendefinisikan af'al khamsah itu contohnya apa saja. Di sini yakumani, jadi yang disandarkan pada alif yang ini alif ini contohnya bisa huruf ya di awalnya, bisa huruf ta di awalnya. Kemudian yakumuna yang disandarkan pada wawu jamaah, bisa yakumuna, bisa takumuna. Kemudian yang untuk contoh terakhir disandarkan pada ya, di sini hanya diawali dengan tak, sehingga sini contohnya adalah takumina. Waktu sama dan dinamakan semua itu hadhil amtsilah. Contoh-contoh tadi adalah al-af'al al-khamsah. Kemarin Anda sebutkan bahwasanya ada ulama yang mengomentari ini tidak sepakat dengan istilah ini. Mereka menggunakan istilah al-amtsilatu al-khamsah, amtsilah, contoh yang 5. Sudah selesai di bagian ini. Kita pindah ya ke bab berikutnya. Alamatun nasbi. Alamat dari nasab. Ini cukup singkat. Tetapi alamatun nasbi, tanda dari nasab. Tanda nasab. Qala Ibnu Anjuru mengatakan rahimahullah, walin nasbi, adapun bagi i'rab nasab ya, khamsu alamatin, ada 5 tanda. Apa saja? Yang pertama adalah al-fathatu wal alifu wal kasratu wal ya'u wa hazfun nuni. Fathah, alif, kasrah, ya, dan membuang nun. Wa aqulu, dan aku mengatakan, syarih mengatakan rahimahullah, yumkinuka an tahkuma 'alal kalimati bi annaha mansubatun idza wajadta fi akhiriha alamatun min 5 alamatin wahidatun minha asliyatun wa hiya al-fathatu wa arba'un furu'un anha wa hiya al-alifu wal kasratu wal ya'u wa hazfun nun. Biasanya kurang lebih sama, tapi di sini lebih ditekankan pada ada pembagian. Intinya Anda dapat menghukumi bahwa suatu kata itu, kalimat suatu kata bi annaha mansubatun, bahwasanya kata tersebut mansub ketika engkau menemui salah satu dari 5 tanda ini. Yaitu tandanya yang pertama ini sebenarnya mansub ya. Nasab ini tanda nasab. Ini dibagi jadi 2 secara garis besar. Yang pertama adalah tanda asli, yang kedua adalah tanda cabang.
Asliyatun, tanda aslinya. Tanda aslinya nasab itu apa? Yaitu fathah. Kemudian tanda cabangnya ada 4. Apa yang pertama adalah alif. Yang kedua adalah kasrah. Yang ketiga adalah ya. Yang terakhir adalah membuang nun. Sudah, ini selesai. Tanda nasab selesai. Ini terbagi menjadi 2 besar, tanda asli, tanda cabang. Seperti sebetulnya di rofa ya. Tanda aslinya apa? Dhammah. Kemudian ada tanda cabang, ya. Macam-macam. Kita bahas di pekan sebelumnya. Ada tanda-tanda cabangnya. Ya. Masih ingat kira-kira tanda cabangnya yang rofa apa? Sambil ingat-ingat. Yang mengganti dhammah bisa wawu, ya, bisa alif, bisa nun, ya sudah kita bahas ya nun hari ini tadi. Itu kalau rofa. Kalau nasab di sini tanda aslinya adalah fathah, tanda cabangnya yang bisa menggantikan fathah yaitu alif, kasrah, ya, dan membuang. Baik, itu kita lanjutkan. Al-fathatu, ya, wa mawadi'uha. Fathah di sini dan letak-letaknya. Fa'ammal fathatu fatakunu alamatan linasbi fi thalathati mawadi'a fil ismil mufradi. Fathah itu menjadi tanda i'rab nasab pada 3 tempat. Yang pertama fil ismil mufradi, pada isim mufrad. Wa jam'i taksiri, pada jamak taksir. Wal fi'lil mudhari'i, pada fi'il mudhari'. Idza dakhala 'alaihi nasibun. Ketika apa? Ketika didahului atau dimasuki oleh amil nasib. Nasab, amin nasab, amin yang menasabkan. Walam yattasil bi akhirihi syai'un, dan pada akhir fi'il tersebut tidak bersambung dengan apapun. Apapunnya nanti dijelaskan di sana. Wa aqulu, dan syarih mengatakan takunu al-fathatu alamatan ala anna al-kalimata mansubatun fi thalathati mawadi'a. Fathah ini menjadi tanda nasab pada 3 tempat. Yang mana saja? Yang pertama adalah al-mawdi'ul awal, yang pertama al-ismu al-mufradu, pada isim mufrad. Yang pertama dia ada isim mufrad. Wal mawdi'ul tsani, yang kedua adalah pada apa? Jam'u taksir, pada jamak taksir. Wal mawdi'ul tsalits, yang ketiga al-fi'lu al-mudhari'u alladhi sabaqahu nasib. Yang fi'il mudhari' yang didahului oleh penasab atau amil nasab. Alladhi sabaqahu nasibun. Dan juga walam yattasil bi akhiri aliful itsnain, syai'unnya tadi di sini dijelaskan. Yang pertama adalah aliful itsnain, di akhirnya tidak ada alif itsnain. Ya. Wala wawu jama'atin, dan juga tidak ada wawu jama'ah. Wala ya'u mukhatabatin, tidak ada juga ya mukhatabah. Wala nunu tauqidin, tidak ada nun tauqid. Wala nunu niswatin, tidak ada nun niswah. Nah, ini semua adalah penjelasan mengenai fathah, ya, sebagai tanda nasab. Nanti penjelasan di bawahnya satu-satu, nanti ada penjelasan. Baik, ya, intinya 3 tempat ini tadi. Yang pertama adalah isim mufrad, kemudian jamak taksir, kemudian fi'il yang dia nggak nyambung dengan fi'il yang kemasukan awil nasab, yang tidak bersambung dengan macam-macamnya tadi. Ada alif tasniyah, ada wawu jamaah, ada ya mukhatabah, nun taukid, dan nun niswah. Masih ada waktu 7 menit. Amal ismul mufradu faqad sabaqa ta'rifuhu wal fathatu takunu zahiratan ala akhirih fi nahwi laqitu aliyan wa nahwu qabaltu hindan fa aliyan wa hindan ismani mufradani wa huma mansubani li'annahuma maf'ulani
wa alamatu nasbihima. Alamatu nasbihima. Wa alamatu nasbihima al-fathatu al-zahiratu. Wal awwalu muzakkarun. Muzakkarun. Ini mubtada, ini khabar. Adapun yang awal adalah muzakkarun. Ini khabarnya, jadi muzakkarun, bukan muzakkar. Wa tsani, yang kedua, mu'annatsun. Wa qad takunu al-fathatu muqaddaratan nahwu laqitu al-fata wa nahwu hadattu Laila. Fal fata wa Laila ismani mufradani mansubani likauni kullin minhuma waqa'a maf'ulan bihi. Wa alamatu nasbihima fathatun muqaddaratun 'ala al-alifi mana'a min dhuhuriha at-ta'adzuru wal awwalu mudzakkarun wa tsani muannatsun. Jadi intinya isim mufrad di sini penjelasannya yang pertama adalah dia bisa zahir, bisa tampak tanda tanda rafa'nya, tanda nasabnya ya, berupa fathah yang zahir. Contohnya sini Ali dan Hindun. Kenapa keduanya dikatakan keduanya fathahnya ditambahkan? Karena dia adalah isim mufrad dan mansub. Kenapa mansub? Karena keduanya adalah maf'ulani, maf'ul. Dia adalah maf'ul bi atau objek penderita yang dikenai pekerjaan. Jadi yang pertama adalah ini tanda fathah zahirah. Kenapa? Karena dia isim mufrad dan dia mansub. Mansubnya kenapa? Karena dia adalah maf'ul bi. Tanda nasabnya adalah fathah zahirah. Dan yang contoh yang pertama ini adalah contoh untuk mudzakkar, yang kedua ini adalah contoh untuk mu'annas. Terkadang si fathah ini tidak dizahirkan tapi dimukaddarahkan, dikira-kirakan. Kapan dikira-kirakan? Contohnya adalah ada kata fata dan kata laila. Fata dan laila ini adalah isim mufrad dan keduanya mansub. Karena keduanya adalah maf'ul bi. Dan tanda nasabnya adalah fathah muqaddarah. Kenapa? Karena ya dia muqaddarah karena ada faktor penghalang, yaitu ta'adzur. Ada ta'adzur yang menghalangi munculnya harokat fathah di situ. Ya, di mana tadi yang pertama adalah mudzakkar, yang kedua adalah muannas. Baik, mungkin baca dulu sampai hari ini. Semoga untuk diberikan pemahaman dan kita semua diberikan keistiqomahan dan kemudahan. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.